Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi sahabat Pramita dimanapun berada. Sebelumnya kami menyampaikan permohonan maaf karena tadi sempat terjadi kesalahan sistem pada kami. Nah, baiklah, senang sekali rasanya siang hari ini saya, Cici Pratiwi, dalam 1 jam ke depan akan menemani sahabat Pramita di acara Healthy Talk dengan tema stroke dan rokok. Tema ini kami usung sebagai bentuk kepedulian Pramita Lab kepada seluruh keluarga di Indonesia. Tentunya dalam rangka Hari Tanpa Tembakau Sedunia yang jatuh pada tanggal 31 Mei nanti. Nah, tentunya sahabat Pramita sudah menyaksikan di story Instagram Pramita Lab beberapa hari terakhir ini ya. Tentunya dengan tema stroke dan rokok, sudah banyak sahabat Pramita memiliki pertanyaan-pertanyaan yang langsung ingin nanti dijawab oleh Dr. Melinda LK Putri. Nah, bagi sahabat Pramita yang udah nggak sabar, bisa langsung aja ketikkan pertanyaan-pertanyaannya nanti di kolom komentar untuk langsung kita jawab ya. Tentunya sahabat Pramita tetap setia bersama kami dari awal acara hingga akhir nanti, karena nanti di akhir acara akan ada pengumuman 3 sahabat Pramita terpilih yang akan mendapatkan hadiah dari Pramita Lab berupa top up saldo e-wallet senilai masing-masing Rp100.000 untuk 3 sahabat Pramita terpilih dan juga voucher pemeriksaan senilai Rp250.000 yang bisa sahabat Pramita gunakan di Pramita Lab cabang mana saja di seluruh Indonesia. Baiklah sahabat Pramita, tentunya saat ini saya tidak sendirian. Saya bersama dokter cantik, yaitu Dr. Melinda LK Putri, dokter konsultan medis Pramita Lab cabang Pekanbaru. Halo dokter, selamat siang. Gimana kabarnya pada siang hari ini, Dok? Selamat siang Mbak Cici. Halo juga sahabat Pramita semuanya yang saat ini tetap mengikuti IG Live Healthy Talk kita ya Mbak Cici ya. Nah, luar biasa sekali ini semangatnya dokter nih, menular ini sampai ke seluruh sahabat Pramita dimanapun berada. Langsung saja dokter tentang stroke dan rokok nih dokter. Silahkan dokter penjelasannya. Baik, jadi kalau untuk kita lihat tadi rokok itu adalah hasil olahan dari tembakau yang berbentuk cerutu atau bentuk lainnya. Dan kita tahu tadi Mbak Cici juga menyinggung hari anti tembakau ya, yang jatuhnya di 31 Mei besok. Nah, jadi Mbak Cici di dalam rokok itu banyak sekali kandungan zat-zatnya. Itu salah satunya ada tar. Terus yang kedua itu nggak salah saya ada amonia, ada benzena, ada nitrogen. Nah semua itu adalah zat yang dapat berdampak buruk di tubuh kita. Nah jadi Mbak Cici ya, kalau misalnya nih di udara, jadi orang yang merokok tadi mengeluarkan asap. Nah asap itu bisa tahan di udara selama 4 jam. Alhasil partikel-partikel tersebut bisa masuk ke dalam tubuh kita. Dalam 5 menit itu akan membekukan aorta. 20-30 akan terjadi kumpalan. Nah pengumpalan di dalam darah. Nah lebih daripada 2 jam dapat mengganggu daripada ritme jantung atau mengganggulah ritme jantung kita seperti itu Mbak Cici. Dan juga menurut American Cancer Society itu menunjukkan bahwa dampak dari asap rokok tadi darah kita menjadi lengket. Nah, alhasil peningkatan peningkatan LDL atau yang biasa kita sebut lemak jahat. Nah, akibatnya dapat menimbulkan resiko penyakit jantung dan stroke tadi gitu. Nah, asal Mbak Cici tahu, kalaulah kita melihat nih perokok-perokok di luar sana yang asap-asapnya itu dapat bertahan lama di dalam air liurnya itu selama 5 hari. Setelah itu di rambutnya 10 hari. Di baju yang dipakainya itu lebih dari 15 harian. Nah, misalnya nih perokok itu dia mempunyai kebiasaan merokok di tempat kerja. Kan ada kursi tuh Mbak. Nah, di kursi betul,
akan menempel itu lama sampai bertahun-tahun. Atau bapak-bapak yang di rumah, mungkin ada sahabat Pramita di rumah yang merokok di dalam rumah, itu akan menempel. Itu lebih kurang ya itu tadi berbulan sampai bertahun-tahun. Maka daripada itu jangan pernah berpikiran bahwasanya kalau kita sudah mandi, menggosok gigi itu akan hilang dengan gampangnya. Nah, jadi itu dapat beresiko kepada kita gitu Mbak Cici. Nah, jadi Mbak Cici, kalau kita lihat nih untuk zaman saat ini kekinian lah, ada orang yang bilang, nah ya udah kalau kita nggak boleh rokok tembakau, gimana kalau kita pindah ke rokok elektrik? Betul dokter. Vape. Nah, ya kan Mbak Cici. Nah, rokok elektrik sendiri itu adalah rokok yang dapat menghasilkan asap seperti ini rokok tembakau, dan dia juga mempunyai kandungan-kandungan yang dapat merusak atau mengakibatkan suatu penyakit. Nah, bisa yaitu tadi jantung dan stroke tadi. Apa ya kandungannya itu? Nah, kandungannya itu ada nikotin, ada perisa, dan juga ada propilen glikol. Nah, jadi dampak-dampak dari kandungan tersebut itu dapat menyebabkan daripada kecanduan atau keracunan nikotin. Jadi nikotin tadi itu dapat membuat seseorang tersebut merasa candu, jadi ingin terus. Jadi kalau bisa dia nanti sikapnya itu bisa menjadi uring-uringan kadang, atau bisa sampai ke depresi. Nah, seperti itu Mbak Cici. Dan juga dia dapat menyebabkan penyakit jantung akibat dari nikotin tadi. Nikotin tadi masuk ke dalam pembuluh darah kita, korteks adrenalnya terstimulus, keluarlah hormon epinefrin, peningkatan tekanan darah. Jadinya bisa jadi tekanan darahnya jadi meningkat. Nah, peningkatan tekanan darah tadi yang ditakutkan apa tadi? Nah, itu bisa menyebabkan serangan jantung juga bisa, dan apalagi stroke, ya kan? Nah, juga bisa menyebabkan penyakit paru. Penyakit paru contohnya bronkitis, PPOK. Nah, itu semua adanya masalah di hambatan jalan nafas. Nah, itu semua mungkin bisa karena rusaknya sel silia atau yang di dalam paru-paru kita. Nah, untuk itu bisa karena zat-zat perisa tadi, yang zat-zat rasa tadi. Seperti itu, gitu Mbak Cici. Nah, untuk dan dia juga bisa mempengaruhi daripada perkembangan otak. Nah, kok bisa ya? Karena kalau kita lihat Mbak Cici, saat ini tuh usia-usia di bawah 25 tahun itu sudah memegang vape, sudah menggunakan vape. Nah, lambat laun itu perkembangan otaknya akan terganggu akibat dari nikotin yang konsumsinya seperti itu. Jadi dia akan konsentrasinya, fokusnya nggak bagus. Memorinya bisa terganggu, sangat bisa. Dan suasana hatinya pasti bakal labil ya, nggak tenang, yang tadi saya bilang uring-uringan, dan juga mungkin pengendalian dirinya menjadi berkurang. Maka daripada itu sangat disayangkan sih saat ini, baik itu anak di usia 25, dan saya lihat juga bukan hanya laki-laki saja, perempuan juga mengkonsumsi. Nah, itu saya sangat sayangkan Mbak Cici. Ya. Baik dokter, menarik sekali ini dokter ya informasinya nih dokter ya mengenai stroke dan rokok ini. Iya. Nah kalau ini dokter, kalau yang merokok ini seorang ayah misalnya gitu dokter ya, yang asap rokoknya bisa ada ibu hamil tuh seperti apa dokter? Nah jadi memang kalau untuk asap rokok tadi itu dapat masuk nih, makanya kita tidak boleh merokok itu para perokok ya, tidak boleh merokok di sekitar ibu hamil, apalagi anak kecil. Karena apa? Kalau ibu hamil, otomatis zat-zat yang terkandung tadi masuk
ke dalam pembuluh darah yang menyuplai nutrisi ke janin tersebut. Nah, takutnya itu cacat. Nah, kelahirannya cacat janin. Nah, dan juga kalau untuk ibu yang menyusui, apalagi dia perokok, nah ditakutkan di dalam ASI-nya masuk zat-zat tersebut. Efek sampingnya apa? Kepada anaknya, Mbak Cici. Nah, seperti itu. Dan juga saya juga harus kasih tahu bahwasanya dapat mengakibatkan penyakit kanker, Mbak Cici. Nah, kan kita nih kanker tuh banyak ya, apalagi nih kanker paru-paru bisa, sangat-sangat bisa. Karena dia memang masuknya itu ya ke dalam paru-paru langsung merusak daripada sel-sel paru-paru tadi yang ada, salah satunya sel silia namanya, Mbak Cici. Nah, itulah dia. Baik dokter, ini sangat menarik sekali informasi pada siang hari ini sahabat Pramita. Nah, menurut American Cancer Society yang tadi dokter sampaikan bahwasannya merokok ini dapat menyebabkan adanya lengket nih di pembuluh darah akibat dari asap-asap tadi yang sudah menumpuk dokter ya. Nah, sehingga dapat menyebabkan penyakit jantung, penyakit stroke, dan lebih bahayanya lagi bagi ibu hamil yang terkena paparan rokok ini ternyata asapnya juga bisa masuk nih ke pembuluh darah si janin yang bisa mengakibatkan cacat janin pada saat kelahiran nanti. Ternyata nih memang sangat berdampak buruk sekali bagi kesehatan keluarga Indonesia nih sahabat Pramita. Nah, dokter tadi menurut American Cancer Society tadi bahwasannya rokok ini dapat menyebabkan penyakit stroke. Nah, boleh dokter didefinisikan stroke sendiri itu apa, dokter? Oh iya benar, stroke ya. Tadi stroke dan rokok ya. Jadi kok bisa ya? Stroke baik. Stroke ini adalah kondisi di mana sel-sel otak kita tidak dapat nutrisi atau kurangnya suplai oksigen dan nutrisi di daerah sel-sel otak tadi. Akibatnya terjadi apa? Kematian sel-sel otak. Nah, semua itu bisa ada penyebabnya. Pertama, karena adanya sumbatan, bisa penyumbatan. Kedua, itu karena adanya pecah pembuluh darah di bagian area otak tadi. Makanya disebut stroke. Jadi ada stroke iskemik dan stroke hemorrhagic, perdarahan. Dan juga ya Mbak Cici ya, kita harus melihat daripada gejala-gejalanya. Jadi apabila area tadi kita lihat kalau dia berada areanya di sebelah kanan, kematian sel otaknya itu di otaknya bagian sebelah kanan, biasanya itu gejala yang ditimbulkan di sebelah kiri. Jadi adanya mungkin ini ya, kita bisa lihat lemah anggota gerak. Nah, tapi tadi yang kena kanan, kiri dia Mbak Cici. Nah gitu. Terus juga adanya facial drooping, mukanya ini enggak simetris Mbak Cici. Nah, habis itu adanya sulit berkata-kata atau pelo bisa juga. Nah, juga kadang bisa mengakibatkan itu nyeri kepala hebat sampai berputar atau adanya gangguan keseimbangan, vertigo. Nah, itu salah satu daripada gejala-gejala stroke yang bisa kita lihat. Nah, kalau misalnya memang ada, nah itu bagusnya secepat-cepatnya kita larikan ke rumah sakit. Agar apa? Agar mendapat tindakan, ya. Terus juga kita tahu stroke itu adalah suatu penyakit yang meninggalkan efek. Catatlah ke tubuh kita ya Mbak Cici ya. Nah, jadi bagaimana sih untuk mencegah daripada penyakit stroke itu timbul? Pertama, dari hal-hal kecil kita bisa lakukan pengontrolan tekanan darah. Yang kedua, kita bisa rutin mengecek kadar gula darah. Terus yang ketiga, berolahraga pastinya ya, olahraga fisik, aktivitas fisik kita lakukan. Jangan mageran terus Mbak Cici. Kita harus ini olahraga ya benar, kita harus olahraga. Dan juga kita wajib untuk makan makanan yang bergizi. Jangan lupa sayur, buah, klasik memang Mbak Izzy, tapi memang berdampak di tubuh kita.
Nah, yang terakhir, mulailah untuk memperhatikan diri dengan melakukan medical check up secara rutin. Jadi dari situ kita tahu apa yang terjadi dalam tubuh kita. Misalnya kita nggak tahu nih, biasanya kita nggak pernah merasakan keluhan apa-apa. Pada saat medical check up kita lihat hasilnya kolesterol kita tinggi. Saya nggak pernah kok sakit kepala, aman-aman aja. Atau asam uratnya tinggi. Saya juga nggak pernah kok ngerasain sakit-sakit di kaki. Ternyata asam uratnya tinggi. Jadi ya nggak tahu jadi tahu. Nah dari situlah kita bisa untuk mencegah jadi penyakit yang berat. Nah seperti itu. Baik dokter, nah penyakit stroke ini sendiri yang seperti dokter Mel jelaskan tadi, ini sangat kompleks ya ini sahabat Pramita, jadi bisa menyebabkan tadi kekakuan pada sebagian anggota tubuh, terus kesulitan berbicara, nah nanti juga bisa menyebabkan gangguan pernafasan. Nah ini sahabat Pramita, jadi penyakit stroke ini memang sangat erat sekali kaitannya dengan rokok. Nah seperti yang dokter Mel sampaikan, tentunya kembali ke basicnya dok ya, bahwasannya memang mencegah itu selalu lebih baik daripada mengobati. Seperti apa tadi yang dokter Mel sampaikan, yaitu dengan mengontrol tekanan darah, mengontrol gula darah, olahraga, dan tentunya melakukan medical check up. Nah ini dokter, pembahasannya sangat menarik. Sebelum terlalu jauh nih dokter ya, seperti yang kita sampaikan di awal tadi, bahwasannya tanggal 31 Mei ini adalah hari tanpa tembakau sedunia. Ini kira-kira nih dokter, sampai sebegitu pentingnya kah dokter sampai ada hari tanpa tembakau sedunia dokter? Jadi ini ya, menurut literatur yang saya baca, itu di tahun 1987 WHO itu memberitahu bahwasanya 60 dalam 1 tahun orang meninggal akibat daripada tembakau. Nah, maka dari situlah diberi hari tanpa tembakau. Setahu yang saya ini ya, menurut literatur yang saya baca seperti itu. Makanya adanya hari tanpa tembakau sedunia. Iya. Luar biasa. Nih ngomong-ngomong tembakau nih dokter ya, ngomong-ngomong bahaya rokok, stroke dan penyakit-penyakit lainnya dokter. Nah ini saya mau bertanya dulu nih dokter nih mengenai perokok yang sering sahabat Pramita dengar, ada perokok aktif, ada perokok pasif dokter ya. Nah sebenarnya dokter, siapa sih atau apa sih sebenarnya dokter perokok aktif dan perokok pasif itu dokter? Oke, iya. Kalau perokok aktif itu Mbak Cici, dia yang sudah mengkonsumsi 100 batang rokok sampai pada hari ini. Nah, dan juga kalau untuk perokok pasif, dia yang berkesinambungan hidupnya. Jadi baik itu misalnya nih suami, nah jadi istri. Nah itu bisa suaminya perokok, nah istrinya berarti jadi perokok pasif. Atau teman kerja kita yang memang melakukan kebiasaan merokok di dalam ruangan. Alangkah lebih baiknya kalau merokok itu jangan di dalam ruangan Mbak Cici, karena itulah efeknya berdampak di orang sekitar. Karena perokok pasif itu lebih besar sebenarnya persentasinya untuk menimbulkan dampak dan efeknya Mbak Cici. Karena apa? Karena dia langsung, yang tadi saya bilang, zat-zat yang tadi itu di dalam di udara tadi, yang tahan di udara masuk, kan partikel masuk ke dalam saluran pernafasan kita. Jadi dari situ dia bisa membentuk bisa terjadinya penggumpalan darah, infeksi saluran pernafasan. Nah seperti itu. Sedangkan kalau perokok aktif tadi, dia kan ada ya di filter ya Mbak Cici ya, rokoknya menggunakan rokok filter. Nah tapi bukan berarti saya memberi kesempatan untuk semuanya mencoba rokok, enggak, sama sekali enggak, ya Mbak Cici ya, enggak boleh. Nah apalagi kalau ada orang bilang ya udah kan udah terlanjur kita menghisap rokok asapnya orang, ya udah sekalian aja. Nah itu salah, seperti itu tidak boleh. Malah alangkah lebih bagusnya kita menasihati orang itu agar berhenti. Jadi dia
aman, kita pun jadi aman gitu Mbak Cici. Nah, baik dokter. Jadi perokok aktif dan perokok pasif ini sangat erat kaitannya. Makanya kita tuh ternyata betul dokter ya, sayangi keluargamu dan kita pilih-pilih nih dokter ya, dengan siapa teman duduk kita, dengan siapa pasangan hidup kita. Karena rokok itu ternyata kita yang perokok pasif ini lebih bisa berdampak resiko lebih tinggi dokter ya terhadap paparan asap rokok itu sendiri. Nah, benar. seperti yang tadi dokter Mel sudah paparkan di awal, ini sangat menarik sekali. Ternyata asap rokok itu bisa bertahan bertahun-tahun loh sahabat Pramita, di sofa, di kursi yang keseharian mungkin ada di dalam merokok di dalam rumah seperti itu, atau di ruangan kantor ataupun di kafe-kafe seperti itu ya dokter ya. Dan bayangkan kalau zat-zat tadi terhirup oleh kita yang tidak berdosa ini, yang tidak merokok artinya maka akan masuk terhirup, akhirnya bisa menyebabkan tersumbatnya pembuluh darah. Nah nih dokter, ngomong-ngomong soal rokok ini dokter ya, nah untuk dampaknya sendiri terhadap lingkungan dokter seperti apa dokter? Ya, kalau kita tahu dampak untuk lingkungan pasti terjadi polusi, pencemaran udara, meningkatnya emisi karbon dioksida, ya kan Mbak Cici. Nah, betul, itu sangat disayangkan. Yang kedua, sisa dari batangnya itu menjadi sampah plastik kan Mbak Cici. Nah, itu lama, payah jadinya, harus butuh waktu. Jadi banyak ini ya banyak mudaratnya ya, berarti ya. Betul dokter. Nah, bagusnya ya berhenti merokok. Nah, padahal di ini apa namanya? Di cover rokoknya sendiri bener. Ya dok ya, sudah tertera dokter ya. Serem nggak sih Mbak menurut Mbak tuh foto-fotonya? Iya, itu sangat, saya ngelihat aja udah takut ya dokter ya. Iya. Merokok dapat menyebabkan serangan jantung, impotensi dan gangguan kesehatan lainnya dokter ya. Nah ini dokter ngomong-ngomongin jantung dan juga stroke. Nah dokter, ini kan biasanya sangat berdampingan ini dokter ya, stroke dan jantung. Jadi sebenarnya dokter, penyakit stroke dan jantung itu apakah penyakit yang sama dokter atau seperti apa dok? Iya, dia sama-sama itu akibat daripada kelainan pembuluh darah atau gangguan pembuluh darah. Nah itu dia ya Mbak ya, persamaannya akibat daripada kelainan pembuluh darah atau gangguan di pembuluh darah. Tapi beda tempat. Kalau untuk serangan jantung itu karena adanya suplai aliran darah tadi, suplai oksigen dan nutrisi tadi ke jantung, pembuluh darah jantung tadi terhambat. Nah, sedangkan kalau yang stroke tadi, suplai oksigen dan nutrisi yang lain itu ke pembuluh darah otak tadi yang terhambat. Makanya lah timbul daripada serangan jantung dan stroke tadi. Nah, mungkin saya bisa bilang kalau untuk waktunya lebih bagus itu kalau memang kita ada saudara, kita tahu dia ada gejala ke arah stroke, lagi sedang berlangsung. Nah itu dalam 3 jam harus segera kita larikan. Nah mungkin bisa Mbak Cici hafalkan ya, ada FAST, FAST. FAST ya dokter ya. Bener, facial drooping, yaitu mukanya ini ya tidak simetris. Terus habis itu ada arm weakness, anggota geraknya lemah sebagian ya. Terus juga ada speech difficulties, jadi dia susah untuk berbicara. Terus habis itu time ini harus segera kita lakukan penanganan lebih cepat, benar. Baik dokter, jadi stroke dan jantung adalah sama-sama penyakit kelainan pembuluh darah, hanya beda di lokasinya saja. Nah, apabila stroke terjadi di area otak sehingga menyebabkan tadi ya dokter ya, mungkin ada gangguan bicara, terus juga kekakuan pada sebagian tubuh. Nah, kalau jantung itu adalah
kelainan penyumbatan pembuluh darahnya itu darah tidak tersuplai, tidak menutrisi jantung sehingga jantung tidak bisa memompakkan darah ke seluruh tubuh. Sudah bisa kita bayangkan ya sahabat Pramita, apabila jantung kita berhenti untuk memompakkan darah, maka berakhir pula lah mungkin ya dokter ya dari kehidupan kita ini. Itulah efek buruk dari rokok dan stroke ini. Baiklah, tadi juga dokter Mel juga menyampaikan bahwasannya stroke ini bisa dicegah dan juga bisa dengan melakukan medical check up dokter ya. Nah, untuk pemeriksaan sendiri dokter, apa saja sih dok sebenarnya pemeriksaan yang bisa kita lakukan untuk mendeteksi penyakit stroke dokter? Baik, kalau untuk mendeteksi berarti kan secara dini, preventif ya, kita melakukan betul, dok. medical check up dengan bisa melalui pemeriksaan darah. Pertama kita harus tahu kadar gula darah kita, kolesterol, habis itu fungsi hati, fungsi ginjal. Dan memang biasanya kalau kita punya riwayat kadar kolesterol yang selalu tinggi, setiap tahun kita periksa itu boleh mungkin tambah LPA, lipoprotein A, ApoB. Nah, jadi tuh bisa ngetahui apakah sudah ada terjadi plak atau namanya aterosklerosis. Aterosklerosis ini, plak ini tadi itu dapat menghambat daripada peredaran darah ya, aliran darah kita itu. Nah, itu dia yang harus kita hindari. Dan juga selain daripada dari sampelnya darah, kita juga bisa melakukan medical check up biasanya dibantu oleh seorang dokter. Dokter akan melakukan pemeriksaan head to toe dari cara dia dari dokter menganamnesa. Dokter pasti akan menanyakan bagaimana riwayat penyakit sebelumnya, riwayat penyakit keluarga, kebiasaan. Nah, dan juga biasanya ada pemeriksaan khusus apabila memang kita mempunyai keluhan-keluhan. Pemeriksaan khususnya apa dokter? Yaitu dia akan melakukan pemeriksaan fungsi saraf. Wah, dengan cara itu biasanya dokter lebih bisa dapat mendiagnosa penyakit itu lebih cepat. Seperti itu Mbak Cici. Wah, luar biasa sekali nih, pemeriksaannya sangat lengkap nih yang Dr. Mel jelaskan tadi kepada sahabat Pramita yang bisa kita lakukan. Nah, kembali lagi bahwasannya memang kita lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah, salah satunya tadi adalah mengontrol kadar diabetes mellitus atau penyakit gula kata orang-orang ya dokter ya. Nah, apabila kita sudah ke penyakit stroke, nah biasanya itu kita harus mengontrol penyakit gula kita, kadar gula dan juga kadar hipertensi kita. Karena dokter biasanya nih dok ya, seperti kata orang-orang nih dok ya, apabila kita sudah mengalami penyakit diabetes, maka kita sudah mendapatkan induk atau ibu dari segala macam penyakitnya, begitu dokter ya. Iya, jadi sangat mudah. Misalnya nih kadar gula darah kita saat ini sedang tidak stabil, ya, dan ternyata aktivitas kita agak lebih berat. Nah, itu sangat mudah sekali virus jadinya gampang masuk, ya kan Mbak Cici ya? Iya. Nah, terus rupanya kita ada luka, infeksi. Nah, bakteri jadi lebih mudah berkembang jadinya. Betul. Maka dari itu kita harus mengontrol daripada kadar gula darah. Apalagi Mbak Cici saat ini banyak banget kandungan-kandungan makanan yang di luar sana itu melebihi daripada kandungan normalnya. Terus juga kalau saya lihat mungkin saat ini harus diperbanyak konsumsi air putih dibanding minum-minuman yang berasa yang lain gitu Mbak Cici. Luar biasa. Nah, jadi saya jadi berpikir nih dok ya, ini si perokok ini sangat banyak menyebabkan masalah kesehatan nih dok. Kenapa nih harusnya dari awal nih tidak harus ada rokok begitu ya dokter ya? Iya Nah, juga ya Mbak. Bagi sahabat Pramita, nah jangan putus asa apabila sekarang masih mengkonsumsi rokok dan sudah mengetahui bahayanya, maka jangan pesimis untuk berhenti merokok sahabat Pramita. Nah sahabat Pramita nih pasti sudah banyak memiliki pertanyaan-pertanyaan yang udah nggak sabar untuk dijawab oleh Dr. Melinda LK. Nah mungkin sebelum sampai ke pertanyaan atau sesi tanya jawab dari sahabat Pramita, mungkin nih dokter tentang stroke tadi masih penasaran dokter. Komplikasinya dokter, komplikasi dari penyakit stroke itu sendiri dokter. Oke, komplikasinya pastinya itu akan terjadi kelumpuhan anggota gerak Mbak Cici. Nah, kelumpuhan anggota gerak, terus dia pasti juga pengendalian dirinya itu
Jadi bisa terganggu juga nanti itu kesadarannya. Terus habis itu bisa mengganggu daripada memorinya. Nah, kalau untuk organ-organnya itu bisa mengalami gagal ginjal. Nah, ya kan? Karena gagal dia untuk terlalu berat dalam menangani penyakit, misalnya stroke yang dia dapati itu karena DM. Nah, ginjalnya terlalu berat bekerja, hasil stroke ditambah daripada diabetes, tambah lagi dengan gagal ginjal. Jadi kan ini jadi lebih complicated ya Mbak Cici ya. Iya, baik dokter. Nah, ini dokter, bagi sahabat Pramita yang dengan mendengar informasi Healthy Talk kita siang ini ingin berhenti merokok, dokter. Nah, kadang kan sebagian di masyarakat itu ada terdengar isu, dokter, apabila berhenti merokok nih tubuh sudah tidak kompensasi lagi, dokter, katanya. Nah, ini kita mau bertanya nih sama dokter Mel. Boleh. Apa hubungannya, dok, berhenti merokok dengan sistem peredaran darah? Apakah menjadi terganggu atau seperti apa, dokter Mel? Oke, yang terjadi setelah berhenti merokok dalam 20 menit ritme jantung itu akan kembali normal, jadinya teratur. Tekanan darah juga jadi normal kembali apabila dia meningkat. Nah, kalau dia 12 jam saja juga sudah berhenti, terus habis itu kadar karbon monoksida di dalam tubuh kita itu jadinya menurun. Nah, karbon monoksida jadi menurun sehingga dapat meningkatkan kadar oksigen di tubuh kita. Kalau udah 1 hari, tadi 12 jam, 1 hari aja dia udah berhenti, kerja jantung pasti akan menjadi lebih ringan. Nah, jadi nggak perlu memberatkan. Setelah itu kalau dia udah 1 bulan, nah sel-sel paru yang rusak, sel silia tadi itu bisa dapat membaik kembali. Nah, jadi akan mengurangi daripada mungkin ada tuh perokok-perokok yang batuknya itu nggak sembuh-sembuh. Nah, bisa jadi itu keluhannya akan hilang. Terus juga nafasnya jadi lebih panjang. Karena kita tahu kalau untuk orang perokok nafasnya lebih pendek ya kan Mbak Cici ya. Betul, dokter. Karena adanya itu tadi sudah ada gangguan hambatan jalan nafas. Wah, luar biasa. Jadi jangan pesimis ya dokter ya. Jadi kalau sahabat Pramita ya ingin melanjutkan kehidupan yang lebih sehat, apalagi yang mungkin sudah memiliki gejala, tanda gejala terhadap dampak dari rokok ini, maka ya sama-samalah kita kuatkan tekad. Dan kami dari Pramita Lab memang ingin sekali mengedukasi sahabat Pramita sebagai bentuk kepedulian kami untuk kembali menjalankan kehidupan yang lebih sehat ya dokter. Nah, nih sahabat Pramita nih pasti udah gak sabar nih untuk pertanyaannya dijawab oleh dokter Melinda LK Putri. Silahkan sahabat Pramita ketikkan pertanyaannya di kolom komentar. Nah, sabar dulu. Nanti jawab pertanyaannya akan kami jawab setelah video informasi berikut ini. Hai sahabat Pramita, dalam rangka Hari Keluarga Nasional, Pramita Lab memberikan diskon 30% untuk berbagai paket medical check-up. Dapatkan pula layanan konsultasi gratis dengan dokter dan laporan analisa kesehatan. Promo ini berlaku mulai tanggal 3 sampai dengan 29 Juni 2024. Info WA Sapa Pramita 0888 0305 7700. Kunjungi Pramita Lab terdekat atau untuk kemudahan layanan, lakukan registrasi melalui Pramita Mobile. Keluarga sehat bahagia bersama Pramita Lab. Terima kasih kepada sahabat Pramita yang sudah setia bersama kami di acara Healthy Talk siang ini dengan tema stroke dan rokok kok bisa ya, bersama Dr. Melinda LK Putri. Nih dokter, kita sudah memiliki banyak pertanyaan nih dari sahabat Pramita dokter. Nah, salah satu pertanyaannya saya akan bacakan ya dokter ya. Yang pertama ini dari Bunda _Kasna. Dok, apakah stroke pada perokok berat bisa sembuh? Dan apakah ada faktor genetik untuk penyakit stroke bagi ibu hamil? Mungkin boleh dijawab dokter.
Baik, jadi apakah ada stroke? Terima kasih sebelumnya buat sahabat Pramita, yaitu Bunda dan Kasna. Apakah stroke itu pada perokok berat bisa sembuh? Nah, kita harus melihat dulu area daripada sel-sel otak tadi itu. Karena memang kalau misalnya areanya kematian sel otaknya itu kejadiannya misalnya di sekitaran batang otak dan itu terjadi akibat dari pecahnya pembuluh darah, nah itu memang sangat bisa dibilang kategori berat. Nah, saya harus tahu dulu nih stroke-nya penyumbatan kah atau pecah pembuluh darah kah. Tapi biasanya kalau memang hanya karena penyumbatan itu biasanya 65% pasti bakal kembali lagi. Nah, kembali normal lagi. Tapi memang kalau untuk cacat biasanya ada tertinggal seperti itu, Mbak Cici. Terus kalau untuk apakah ada faktor genetik penyakit stroke bagi ibu hamil? Nah, maksudnya apakah ada faktor genetik? Berarti kalau untuk genetik sendiri itu biasanya akibat daripada bisa jadi karena kelainan pembuluh darah. Nah, Mbak Cici. Nah, kalau misalnya memang kita itu punya riwayat daripada keluarga kelainan pembuluh darah, nah dari pembuluh darah itu bisa sih salah satunya menyebabkan stroke itu tadi. Tapi kita lihat dulu. Kalau misalnya memang dia tidak ada riwayat penyakit sebelumnya, dengan kebiasaannya yang bagus, itu tidak presentasinya kecil, Mbak Cici. Baik dokter, jadi dia lebih ini dokter ya, ada lebih faktor risiko yang lebih besar apabila memang ada kelainan pembuluh darah, penyakit darah, kelainan darah sebelumnya gitu dokter ya. Nah, baik dokter, semoga pertanyaan dari sahabat Pramita, Bunda Kasna sudah terjawab. Ini ada pertanyaan kedua dokter dari Afrina .an. Nah, bagi perokok aktif, pemeriksaan apa-apa saja yang harus dilakukan untuk melihat kondisi kesehatannya untuk mencegah stroke, dokter? Mungkin seperti yang disampaikan tadi dokter ya. Jadi pemeriksaan apa saja yang dilakukan untuk mencegah penyakit stroke? Baik Mbak Cici, saya ulangi lagi ya, untuk medical check up itu alangkah lebih bagusnya itu nanti ada pemeriksaan melalui darah sampel. Nah, itu biasanya kadar gula darah dicek, kolesterol ya, faktor kadar lemak di dalam darah itu dicek, fungsi hati, fungsi ginjal, dan jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan ronsen dada, X-ray, dan tidak luput juga kalau boleh kita harus mengetahui bagaimana sih aliran daripada listrik di jantung kita. Nah, jadi kita harus melakukan pemeriksaan itu. Biasanya juga diikuti oleh pemeriksaan oleh dokter. Jadi biasanya dokter juga dapat dari anamnesa itu dokter dapat menegakkan diagnosa. Nah, seperti itu. Itu mungkin pemeriksaan-pemeriksaan yang harus Ibu Afrina lakukan. Nah, baik, semoga ini menjawab pertanyaan dari sahabat Pramita ya, Ibu Afrina. Nah, dokter, ini sehubungan dengan pemeriksaan yang bisa dilakukan tadi, dokter ya. Nah, dalam rangka Hari Keluarga Nasional, memang Pramita Lab memiliki promo untuk Hari Keluarga Nasional, dokter. Nih, bagi sahabat Pramita bisa memanfaatkan promo Hari Keluarga Nasional ini. Kita memiliki 4 paket Hari Keluarga Nasional. Ada paket Hari Keluarga Nasional 1, Hari Keluarga Nasional 2, ketiga, dan keempat. Dan promo ini berlaku di seluruh cabang Pramita Lab se-Indonesia. Baik dokter, kita lanjut lagi dokter ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada dari sahabat Pramita Suharlin New. Nah, pertanyaannya, dok, apakah efek yang akan muncul pada tubuh jika berhenti merokok? Apakah kita akan bebas dari stroke, dokter? Oke, apakah efek yang untuk sahabat Pramita? Terima kasih pertanyaannya Suharlin New. Nah, apakah efek yang akan muncul pada tubuh jika berhenti merokok? Apakah kita akan bebas dari stroke? Nah, yang seperti saya jelasin tadi ya Mbak Cici ya. Iya, betul dokter. Jadi kalau misalnya memang nih yang sudah terlanjur, alangkah lebih bagusnya memang nggak ada masalah, berhenti aja. Karena kita hitung dari 20 menit pertama itu ritme jantung menjadi normal, teratur lagi. Terus juga mungkin kalau tekanan darahnya biasanya tinggi bisa turun atau kembali normal. Dalam 12 jam
Nah, itu karbon monoksida di dalam tubuhnya akan berkurang. Jadi pasti kadar oksigen jadinya meningkat. Nah, itu lebih bagus pastinya di dalam paru-paru. 1 hari aja kita sudah berhenti merokok, kerja jantung jadinya lebih ringan. Faktor risiko jantung malah berkurang. 1 bulan, sel-sel paru itu dia akan jadi lebih sehat lagi. Yang rusak tadi dia akan tergantinya, mulai membaik kembali. Jadi fungsi parunya akan meningkat. Yang tadi saya bilang, mungkin yang biasanya nafasnya pendek, kalau misalnya mau olahraga gitu kan, nah jadi bisa kembali normal lagi. Gitu. Wah, jadi berhentilah merokok dari sekarang. Baik nih Sahabat Pramita, masih banyak pertanyaannya dokter. Ini ada pertanyaan dari G.Aulia dokter, bertanya tentang bagi penderita asam lambung dokter, apakah memang disarankan untuk tidak merokok dokter? Karena bagi yang sehat sendiri saja tidak disarankan ya dokter ya, apalagi ini yang sudah menderita asam lambung. Bagaimana kaitannya dokter? Kaitannya karena zat-zat yang terkandung di dalam asap rokok tadi bisa merusak daripada mukosa lendir yang ada di dalam ini tadi ya, pencernaan tadi. Habis itu juga akan mengganggu daripada refleks otot atau refleks daripada otot tadi. Jadi itu biasanya ada penyakit namanya GERD Mbak Cici, namanya gastroenteroreflektisis. Bisa diakibatkan karena refleks ototnya tadi itu jadi kayak loss. Nah itu bisa karena zat-zat yang terkandung dalam rokok tadi atau kebiasaan-kebiasaan yang memang pasien tersebut lakukan. Nah terus juga akan meningkatkan daripada asam di dalam lambung. Makanya kalau bisa ya nggak usah merokok lagi karena banyak efek dan resiko yang akan terdampak di tubuh kita. Baik dokter. Nah ini masih ada pertanyaan di dokter dari Sahabat Pramita. Pertanyaannya dokter ini dari Alim Ranyaran _ Nah pertanyaannya, dok, jika anggapan kalau merokok itu buat umur panjang di usia lansia, terus apakah benar dokter? Jadi merokok membuat umur panjang, ini apakah benar dokter? Kalau boleh saya minta literaturnya Mbak Cici. Iya. Jadi Sahabat Pramita, atas nama Bapak Alim Ranyaran, kalau misalnya memang ada literaturnya boleh. Karena setahu saya merokok itu malah ini ya, jadinya kita nggak tahu usia, malah berdampak buruk. Nah tiba-tiba aja udah kena stroke, tiba-tiba aja udah kena serangan jantung. Jadi setahu saya memang tidak memanjangkan usia kalau kita dengan merokok Mbak Cici gitu. Baik, jadi ini semoga terjawab pertanyaan dari Sahabat Pramita Alin Ranyaran. Iya. Baik dokter, ini masih ada pertanyaan lagi dokter dari Rico.Afriko. Pertanyaannya adalah, dokter, apa perbedaan dengan serangan stroke kiri dan kanan dokter? Iya, serangan stroke kiri dan kanan yang itu daerahnya, jadi area otak kita. Jadi otak kita itu ada sebelah kanan, sebelah kiri, sama batang otak. Jadi dia memang menimbulkan gejala yang berbeda. Kalau dia sebelah kanan terjadi sumbatan atau pecah pembuluh darah, nah itu pasti nanti dia di sisi sebaliknya sama sisi berseberangan. Nah, kalau yang kiri berarti kanan yang menimbulkan gejalanya. Makanya itu tadi areanya stroke-nya sebelah kanan. Nah, stroke-nya sebelah kiri. Nah, otaknya sebelah kanan. Jadi itu areanya, kematian sel otaknya itu di bagian itu Mbak Cici. Oh begitu, berarti ini lokasi dokter ya, lokasinya di sebelah kiri. Kalau sebelah kiri dia akan menyebabkan stroke-nya itu ke sebelah kanan begitu ya dokter? Gejala yang timbulnya iya. Oh seperti itu. Nah, semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Sahabat Pramita. Nah ini mungkin kita cuma bisa menjawab satu pertanyaan lagi nih ya Sahabat Pramita, karena keterbatasan waktu, dan tentunya Sahabat Pramita sudah tidak sabar untuk menanti-nanti nih
3 pengumuman sahabat Pramita terpilih yang akan mendapatkan top up saldo e-wallet senilai Rp100.000 dan juga voucher pemeriksaan senilai Rp250.000. Nah, ini masih ada satu pertanyaan lagi dokter dari Yasinta.media. Pertanyaannya dokter, berapa persen nih dokter perokok pasif bisa terkena stroke dokter? Kalau untuk menurut literatur yang saya baca, itu dampaknya 75% perokok pasif itu akan berdampak beresiko terhadap asap rokok tersebut. Berarti resikonya itu salah satunya yaitu dengan terjadinya penyakit stroke tadi, serangan jantung, ataupun yang lain ya Mbak. Jadi jangan anggap remeh dengan asap rokok yang ada di sekitar kita, karena memang dia menyebabkan ini dampak yang sangat besar di salah satunya di pembuluh darah kita. Nah, itu mengganggu karena kita kan nggak tahu apakah gara-gara itu ternyata sudah terjadi gumpalan atau yang bisa menghambat ya kan sumbatan. Nah, nanti dia takutnya yang udah terjadi gumpalan sumbatan tadi jalan sampailah dia ke otak melalui peredaran darah ya Mbak ya. Nah, pas di sana tekanan darah kita meningkat, jatuhlah ke kematian sel otak, pecah pembuluh darah gitu Mbak. Baik dokter, nah ini masih ada nih, kita masih ada waktu dokter ya untuk menjawab satu pertanyaan lagi nih. Ini sahabat Pramita sangat antusias sekali dengan tema. Seneng ya Mbak ya? Iya, karena ini memang kita sudah tahu sekali dampak buruknya, tetapi masih banyak saja yang masih mengkonsumsi rokok ya dokter ya. Boleh ini masih ada satu pertanyaan lagi. Nah, pertanyaannya adalah, apakah dengan rokok elektrik bisa membantu untuk berhenti merokok? Jadi ini kayak semacam solusi begitu dokter. Jadi oke nih, merokok tembakau tidak boleh. Oke, apalagi tren di masyarakat kan dokter, remaja-remaja juga seperti yang dokter sampaikan tadi sudah sampai dikalungkan gitu dokter ya. Iya. Seolah-olah jadi style. Jadi style terlihat keren begitu ya dokter ya. Nah, jadi apakah rokok elektrik ini bisa menjadi solusi gitu dokter untuk berhenti merokok? Untuk sampai saat ini saya tetap tidak menyarankan atau tidak membenarkan untuk mengganti rokok tembakau menjadi rokok elektrik, karena yang tadi kita sudah sampaikan itu banyak sekali dampak-dampaknya, baik itu dari perkembangan otak kita, habis itu timbulnya gangguan pembuluh darah, terus juga bisa jadi perasaan, jadinya jatuhnya ke perasaan kita juga jadinya nggak stabil, labil, kadang-kadang bisa jadi uring-uringan. Nah, makanya dari itu sampai saat ini saya tidak membenarkan. Kalau bisa ya berhentinya ya berhenti total gitu Mbak Cici. Baik dokter, apalagi ya dokter ya buat laki-laki mungkin ya dok, kan seperti di cover rokok itu dituliskan bahwasanya merokok dapat menyebabkan impotensi ya dokter ya, itu hal yang perlu kita waspadai juga sebaiknya dokter ya, sebagai seorang laki-laki seperti itu. Nah baik nih sahabat Pramita, masih banyak pertanyaan ini yang kita belum bisa jawab karena keterbatasan waktu nih sahabat Pramita. Nah tentunya sahabat Pramita udah nggak sabar nih untuk menyaksikan nih 3 sahabat terpilih yang akan mendapatkan hadiah dari Pramita. Nah sebelum masuk ke sesi tersebut, langsung saja kita simak dulu video informasi berikut ini.
Terima kasih sahabat Pramita yang masih setia bersama kami di acara Healthy Talk siang hari ini bersama Dr. Melinda LK Putri dengan tema stroke dan rokok. Kok bisa ya? Nah, ternyata sedikit banyaknya sudah terjawab ini kenapa kok bisa sih stroke itu disebabkan oleh asap rokok. Tadi seperti yang sudah dipaparkan oleh Dr. Melinda LK. Baiklah sahabat Pramita. Nah, bagi sahabat Pramita, seperti video informasi yang sudah disampaikan tadi, bahwasanya kami memiliki aplikasi Pramita Mobile yang bisa sahabat Pramita akses atau download di Play Store dan juga App Store nih sahabat Pramita. Apabila sahabat Pramita ingin mendapatkan kemudahan dalam pelayanan Pramita, bisa langsung registrasi di Pramita Mobile. Nah, apa saja kemudahan yang bisa didapatkan? Kami menyediakan counter khusus bagi sahabat Pramita yang registrasi di Pramita Mobile sehingga tidak perlu mengantri. Dan juga bagi sahabat Pramita yang ingin mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai kesehatan bisa mengunjungi website pramitalab.id. Baiklah sahabat Pramita, langsung saja ke sesi yang ditunggu-tunggu, yaitu 3 sahabat Pramita terpilih dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan tadi. Langsung saja mungkin yang pertama bisa bantu dibacakan dokter. Baik, terima kasih. Saya akan membacakan salah satu sahabat Pramita yang terpilih. Itu ada Johan_Wayudi 14. Selamat Bapak Johan. Baiklah, kemudian untuk sahabat Pramita terpilih selanjutnya yaitu Ahmad_Haryanto77. Selamat untuk sahabat Pramita yang terpilih, dan yang sahabat Pramita terpilih ketiga adalah Melody Fatih. Nah, saya ucapkan sekali lagi selamat bagi ketiga sahabat Pramita yang terpilih. Sahabat Pramita berhak mendapatkan top up saldo e-wallet senilai Rp100.000 untuk masing-masing sahabat Pramita, dan juga mendapatkan voucher pemeriksaan senilai Rp250.000 yang sahabat Pramita bisa gunakan di seluruh cabang Pramita Lab se-Indonesia. Nah, apalagi tadi kan lagi ada promo Hari Keluarga Nasional, bisa banget nih sahabat Pramita gunakan karena pemeriksaannya sangat bermanfaat untuk kesehatan kita semua. Nah, baiklah sahabat Pramita, tanpa terasa kita sudah memasuki akhir acara. Nah, sebelum kita tutup, mungkin bisa dari Dr. Mel untuk menyampaikan kesimpulan Healthy Talk siang hari ini, dokter. Baik, jadi mungkin bisa saya sampaikan bahwasanya zat-zat yang terkandung di dalam rokok tersebut dapat berdampak negatif terhadap tubuh kita. Salah satunya penyakitnya itu adalah stroke. Ya, nah stroke sendiri akibat daripada gangguan dari pembuluh darah yang gagal menyuplai oksigen dan nutrisi ke otak. Nah, di mana terjadilah kematian sel-sel otak tersebut. Kalaulah kalaulah nanti di luar kita ketemu pasien dengan gejala seperti mungkin tiba-tiba mukanya tidak asimetris, lemah anggota geraknya atau kesemutan sebagian, terus juga sulit untuk berbicara, dan waktulah yang harus kita mainkan. Jadi secepatnya dalam waktu 3 jam, kurun waktu 3 jam harus kita lakukan penanganan lebih cepat. Untuk itu kita cegah dengan cara melakukan pola hidup sehat. Kontrol tekanan darah, cek gula darah, makan makanan yang bergizi, pastinya sayur dan buah. Tetap lakukan olahraga atau aktivitas fisik berkesinambungan, dan jangan lupa rajin juga melakukan medical check up seperti yang ditawari oleh Mbak Cici tadi, sangat menarik. Nah, untuk itu juga saya banyak berterima kasih kepada sahabat Pramita yang sudah ikut langsung join IG Live kami Healthy Talk untuk hari ini. Nah, saya ucapkan terima kasih. Baik, Mbak Cici.
Luar biasa sekali kesimpulan yang disampaikan oleh Dr. Melinda LK Putri terkait dengan rokok dan stroke yang sangat berbahaya sekali bagi kesehatan tubuh kita. Nah, baiklah sahabat Pramita, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara Healthy Talk siang hari ini. Nah, baiklah kami mengucapkan terima kasih atas kesetiaan dari sahabat Pramita yang sudah mengikuti Healthy Talk dari awal sampai akhir. Baiklah sahabat Pramita, sampai jumpa kembali di Healthy Talk selanjutnya. Semoga bermanfaat dan salam sehat dan sukses selalu.